1 Morapangi. Saya mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2023. Saya dari LPTK UNJ. Berikut saya akan menayangkan video pembelajaran dengan judul teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan mempersilakan Muhammad Soleh untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Ya. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Fauzan. Keterangannya apa? Sakit. Oh ya, kita doakan ya, semoga Fauzan lekas sembuh agar bisa sekolah lagi. Untuk yang lain tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca saat ini sedang panas. Di tempat kita sedang mengalami musim kemarau. Kita nih tetap semangat. Ibu ingin mengecek dulu nih semangatnya kalian pagi ini. Oke, kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Belum pernah? Belum pernah. Nah, laporan hasil observasi ini kan belajarnya mulai dari SMP nih. Jadi, apakah kalian sudah mengetahui? Oke, sekarang untuk mendalami materi kita ingin belajar dulu nih menjawab pertanyaan dari ibu terkait gambar yang ada. Kita pretest secara acak. Sudah selesai isi? Sudah. Kalau sudah, ibu ingin meminta kesediaan salah satu siswa untuk bermonolog terkait dengan teks laporan hasil observasi. Ibu minta kesediaannya Hairunisa untuk membacakan contoh teks laporan hasil observasi. Silakan. Contoh teks laporan hasil observasi bunga matahari berasal dari negara Amerika Utara. Tetapi pada masa kini telah
sinar matahari bisa digunakan untuk apa? Untuk membuat minyak goreng. Bertepuk tangan dulu dong. Nah, berarti kita itu tidak bisa hanya melihat saja, tetapi kita juga perlu mengobservasi. Informasi yang tidak akurat dan bias berupa paparan laporan hasil observasi. Sekarang kalian sudah mengetahui pembelajaran daripada observasi. Apakah kalian tahu apa arti observasi? Belum? Baik, silakan disimak dulu materi dari Ibu. Nah, pertama-tama kita akan ke pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ibu minta kesediaan dari Deca, silakan untuk membacakan. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didapatkan. Dari hasil kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi. Pengamatan kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi atau situasi dari objek yang teliti. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Pembukaan umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Deskripsi bagian merupakan bagian berisi ide pokok dan setiap paragraf atau penjelasan kunci. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk mendeskripsikan dengan menggunakan deskripsi perilaku. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian hasil teks makro. Penutup dasar berisi simpulan merupakan pembahasan atau interpretasi. Penulis penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh atau boleh tidak. Oke, terima kasih Deca. Bertepuk tangan dulu. Setelah mengetahui daripada pengertian observasi, ciri-ciri observasi, serta struktur daripada observasi, Ibu ingin bertanya kepada kalian terkait daripada laporan hasil observasi tadi, ya, dari hasil salindia yang sudah Ibu tampilkan. Nah, setelah menyimak materi atau tayangan yang sudah dibacakan oleh Deca, Ibu ingin bertanya nih dari kalian, apa ya arti dari teks laporan hasil observasi? Silakan. Apa tadi? Masih ingat? Ayo silakan angkat tangan. Siapa yang mengetahui apa arti dari teks laporan hasil observasi? Iya, silakan. Teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Oke, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang merupakan penjabaran umum yang di dalamnya itu berisi fakta-fakta hasil daripada observasi. Bertepuk tangan dulu. Bagus. Yang kedua, yaitu pertanyaan Ibu, apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi? Ibu, silakan. Pengetahuan umum,
sejauh ini berarti tidak ada kendala ya. Oh ya, silakan. Ada kesulitan apa? Iya, di sini nanti kalian akan mengisi sesuai dengan bahasa strukturnya apa saja yang digunakan. Kata bendanya apa saja. Ini sudah diskusi terkait pemilihan teks. Ya, baik kalau begitu dilihat di situ kata benda yang mana saja yang nyata. Ada kesulitan, ada pertanyaan? Baik, sudah selesai semua? Sudah selesai? Sudah. Ingin mengajak kalian setiap kelompok membuat satu pertanyaan untuk kelompok satu pertanyaan, dan di sini kita akan menggunakan permainan troubleshooting. Jadi troubleshooting itu kalian menulis satu pertanyaan terkait pembelajaran kita, materi yang sudah ditanyakan. Setelah itu kalian akan menggulung kertas ini dan akan dimasukkan dan dikemas-kemas. Sudah Bu. Oke. Kalian kumpulkan. Kalian digulung dulu. Digulung dulu. Ibu mengajak permainan ini yaitu yang pertama, ibunya ingin menentukan nama kelompok kalian. Kelompok itu urutan daripada presentasi. Nah, jadi karena di sini nomor 1 sudah ada, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi siapa ya? Kelompok siapa ya? Siap jawab pertanyaan ibu. Pertanyaannya adalah, siapakah aku? Aku adalah seekor hewan. Aku termasuk kelompok unggas. Aku berasal dari Kalimantan. Silakan. Aku dianggap hewan ramah oleh suku Dayak. Namanya adalah enggan. Kita lihat gambarnya, apakah benar burung enggak? Nomor 3 tadi kelompok siapa? Oke, kelompok Deca. Siap-siap pertanyaan ibu. Aku adalah seekor hewan. Aku termasuk jenis serangga. Aku bisa bermanfaat untuk manusia, bisa juga merugikan manusia. Aku bisa berubah menjadi kepompong. Siapakah aku?
kelompok ulat. Aku termasuk jenis serangga. Aku membantu penyerbukan bunga. Siapakah aku? Apa? Kita tiga. Yeay, bertepuk tangan. Kelompok pertama adalah burung endang yang akan mendapatkan giliran melempar pertanyaan ke kelompok lain. Silakan ketua tim dari Anda untuk melemparkan pertanyaan ini dan akan dijawab oleh tim ulat dan kupu-kupu. Ya, mau melempar ke siapa nih? Seperti ini ya, ini atau seperti ini. Ayo silakan. Tepuk tangan untuk ketua tim Anda. Siap-siap. Siap-siap tim ulat dan tim kupu-kupu akan dilemparkan kemana? Nggak sampai. Kata fakta yang dipaparkan oleh kelompok kupu-kupu. Betul. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kupu-kupu. Silakan kembali. Sekarang Ibu minta kelompok ulat akan melemparkan bola salju ini ke kelompok mana? Ayo. Silakan. Kelompok mana nih yang mau dilempar nih? Oke. Kelompok mana nih yang mau dilempar nih? Oke. Satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apa saja kata benda konkret yang terdapat pada teks beruang madu? Oke, apa saja ya kata bendanya ya? Silakan paparkan. Silakan maju. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok endang. Kata benda konkret yang terdapat pada teks beruang madu adalah 1. Beruang madu, 2. Pepohonan, 3. Aneka buah-buahan. Teman-teman dari ulat dan kupu-kupu, jawaban dari kelompok endang betul atau salah? Kata konkretnya betul atau salah? Terakhir adalah ketua tim dari siapa nih? Ulat bulu. Yeay, silakan. Pertanyaannya apa ya yang didapatkan? Apa saja kata kopula? Apa saja kata pemula? Silakan maju. Dua adalah tidak ialah. Kelompok enggar dan kelompok kupu-kupu. Tadi temannya mengatakan apa saja penanda kopula? Ialah, merupakan, sama kan? Adalah. Berarti jawaban daripada kelompok kupu-kupu, kelompok ulat betul atau salah?
dalam teks laporan hasil observasi. Pada teks yang Anda pilih adalah seperti apa jawabannya? Saya memilih teks beruang madu. Definisinya, beruang madu merupakan jenis beruang yang paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Ini anak-anak semua hebat. Kenapa? Karena semua sudah mengungkapkan jawabannya, berani tampil, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi anak-anak ketika mendapatkan sebuah berita atau informasi bisa mengevaluasi informasi tadi kira-kira berupa fakta atau hoax. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, berarti kalian bisa menerima pembelajaran. Baiklah anak, terkait dengan pembelajaran kita, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ternyata kita dilakukan pengamatan berupa laporan observasi agar kita tahu lebih banyak terkait pemanfaatan atau apapun dari objek tersebut. Oke, bertepuk tangan dulu untuk Tania. Pendapatnya terkait pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu ingin bertanya, apa saja ya yang kita pelajari pada hari ini? Silakan. Anak-anak, apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Muslimah, apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Oke, jadi kita belajar tadi tentang memahami informasi, struktur serta ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kaidah. Kalau depannya pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kaidah teks laporan hasil observasi. Kita kali ini Ibu mengharapkan kalian menyiapkan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya pada buku siswa. Silakan dipelajari terkait dengan kaidah laporan hasil observasi. Ada sedikit peribahasa yang akan Ibu sampaikan, akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga. Jadi tuntutlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu minta persediaan daripada, silakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi